Di video sebelumnya, So-moon ditangkap oleh para roh jahat dan dia diikat di gudang. Saat para counter sedang di kedai, mereka ditelepon seseorang. Ternyata, Chong-shin sedang menahan So-moon dengan para roh jahat lainnya. Chong-shin mengatakan jika So-moon ingin tetap selamat, counter yang lain harus cepat datang ke gudang tersebut. Para roh jahat itu sudah mengetahui kalau So-moon sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Dengan mudah, mereka mempermainkan So-moon yang lemah itu. Saat Motak, Hana, dan Chomuk sudah sampai di gudang, salah satu roh jahat mulai menumpahkan bensin di tempat tersebut. Counter mulai menyusuri gudang, namun tiba-tiba saja ada yang menarik Chomuk ke suatu ruangan. Di sana sudah ada dua roh jahat. Motak dan Hana mencoba menyelamatkan Chomuk, tapi tidak ada waktu lagi karena nyawa So-moon juga sedang terancam. Chomuk benar-benar habis dihajar oleh dua roh jahat itu. Hal itu berdampak pada partnernya di alam baka. Tiba-tiba saja Suho jatuh pingsan, dan yang lain pun panik melihat hal itu. Hana dan Motak tiba di ruangan tempat So-moon sedang ditahan. Di sana terdapat 4 roh jahat, termasuk Chong-shin dan wanita di lift itu. Akhirnya, Hana dan Motak berkelahi dengan 3 orang roh jahat, sedangkan Chong-shin hanya memperhatikan di samping So-moon. Untungnya, Hana dan Motak masih bisa menangani 3 roh jahat tersebut. Sekarang, giliran Chong-shin yang turun tangan. Ia membunuh salah satu anak buahnya untuk menambah kekuatan dan mulai mendekati Hana, karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Entah kekuatan dari mana, So-moon bisa berkomunikasi dengan Wigen. So-moon mengatakan untuk menolong mereka semua dan masuk kembali ke tubuhnya. Di sana Hana dan Motak sudah tidak berdaya lagi. Mereka semua terluka parah. Ditambah lagi, Chomuk yang tidak sadarkan diri, karena seperti yang kita ketahui, kekuatan Chomuk sudah berkurang. Namun tiba-tiba saja, terjadi sesuatu dengan So-moon. Shin Myung-hee dan Choi Tae-shin telah mengira kalau para counter sudah mati. Tapi, So-moon berhasil menyelamatkan mereka berkat kekuatannya yang kembali ke tubuhnya. Saat di rumah sakit, Chomuk sudah terbaring tak sadarkan diri. Kondisinya sangat buruk. 내가 다리 고쳐준다고 했잖아, 소문이 여사님 So-moon pun dipanggil Wigen untuk pergi ke alam baka. Di sana, Inspektur Alam Baka mengumumkan kalau So-moon resmi bekerja kembali sebagai counter. Mereka semua berterima kasih serta meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Namun tiba-tiba, keadaan Suho memburuk, tubuhnya mulai menghilang. Hal itu berarti kondisi Chomuk juga sedang kritis di rumah sakit. Diceritakan, dulu saat Chomuk mengalami koma, ia ditinggalkan anaknya meninggal karena tenggelam di suatu perairan. Anak Chomuk ternyata adalah Suho, partner di alam bakanya sendiri. Ia setuju menjadi counter karena anaknya Suho. Untungnya, Chomuk bisa melewati masa kritis tersebut. Para counter sudah kembali ke kedai bersama Chomuk yang masih dalam proses penyembuhan.
Motak juga mengatakan kalau ingatannya mulai kembali semenjak luka benturan di kepalanya saat berkelahi dengan Chongsin. Namun ia belum mengingat seluruh rangkaian hal yang ia lakukan 7 tahun lalu. Oleh karena itu, Motak meminta bantuan Hana untuk menyusun potongan kejadian yang ia ingat. Ternyata benar, Motak dulu menangani kasus Kim Yong Nim bahkan sebelum ia dibunuh. Ayah So-moon juga pernah bertemu dengan Motak untuk meminta bantuannya agar menangani kasus Kim Yong Nim yang berhubungan dengan kecurangan pemilihan Sim Yong Hee sebagai wali kota Jungjin. Sekarang, Motak sudah mengingat semua hal tentang masa lalunya. Tak lupa, ia menelpon Jung Yong untuk memberitahu kembalinya segala ingatannya mengenai Kim Yong Nim. Hal itu berarti, Motak juga mengingat hubungannya dulu bersama Jung Yong. 결혼하자. 안 할까? Motak dan Jung Yong pun sangat bahagia. Akhirnya, mereka bisa kembali bersama menjalin hubungan seperti dulu. Motak pun mengajak Jung Yong untuk bertemu di suatu tempat. Tapi sayangnya, sebelum mereka bertemu, Jung Yong ditemukan tertembak di dalam mobil. 도와주세요! 도와주세요! Jung Yong pun dibawa ke rumah sakit dan masuk IGD. Motak menemukan dompet Jung Yong yang jatuh. Ternyata selama ini Jung Yong selalu menunggu Motak dan tetap mengenangnya. Tiba-tiba muncul cahaya yang keluar dari pintu IGD. Hal itu menandakan kalau Jung Yong sudah meninggal. Motak diam-diam mendatangi pemakaman Jung Yong. Di sana ia mendengar kalau Jung Yong mati karena bunuh diri. Tapi Motak tak percaya. Ia mencurigai ketua Choi kepala kepolisian Jungjin karena hanya Jung Yong yang selalu menghambat langkahnya untuk menutupi kasus-kasus pembunuhan Shin Myung Hee. Kembali ke kedai, para counter sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan Shin Myung Hee dan para jajarannya dengan cara mencuri dana kampanye mereka sebesar 5 juta won. Tapi sebelum itu, Motak ingin meminta izin para partner di alam baka agar menyembunyikan rencana para counter sehingga mereka tidak mendapatkan peringatan lagi. Counter mulai melakukan aksi mereka secara diam-diam karena para penjahat itu tahu kalau para counter sudah mati terbakar di gudang. Mereka menggunakan Jangmul untuk memancing Shin Myung Hee agar mau bekerja sama dan mendukung pencalonannya sebagai presiden. Salah satu rencana mereka yaitu memecah belah anggota Shin Myung Hee mulai dari Chang Yu dan Choi Tae-sin. Jangmul mengatakan agar mereka sama-sama berinvestasi 5 juta won jika Shin Myung Hee ingin Jangmul mendukung kampanyenya sebagai presiden. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menelpon Choi Tae-sin untuk menyiapkan uang tersebut secara tunai. Disinilah aksi para counter dimulai. Mereka mengikuti anak buah Shin Myung Hee yang sedang mengambil uang dari berbagai bank. 밖에 빵꾸 났잖아. 중앙에서 왔습니다. 이쁜이 무슨 일이야? Mereka pun berhasil mengambil semua uang di koper tersebut. Sebelum mereka pulang, Motak mengajak untuk ke reservoir karena suatu koper juga telah ditemukan di sana. Ternyata Chang Yu sedang mengambil koper berwarna kuning yang dikubur di reservoir tersebut. Diduga, koper itu berisi jasad Kim Yong Nim yang dibunuh oleh kakaknya Hang Yu. Saat koper itu hampir saja akan dibakar, untungnya Motak dan So-moon datang lalu mengambil koper tersebut. 니들도 Motak dan para counter lainnya berencana
akan menyerahkan bukti itu ke kantor polisi di kota lain, lebih tepatnya pada lawan calon presiden Kim Yong-hee. Beralih di penjamuan antara Jang Mul dan Kim Yong-hee, mereka akan saling memberikan uang sebesar 5 juta won. Saat Kim Yong-hee membuka koper miliknya, betapa terkejutnya mereka melihat isi dari koper tersebut hanya air mineral botol. 이거 어떻게 된 거야? 나가! 시장님. Shin Myung-hee sangat marah kepada Choi Tae-shin dan Hang Gyu. Mereka juga memberi hukuman dengan anak buah lainnya atas hilangnya uang tersebut. Setelah disadari, mereka pun mengira kalau ini semua kelakuan Motak dan teman-temannya. Tetapi hal yang mereka ketahui, kalau para counter sudah mati terbakar di gedung itu. Di kedai, Motak mendapatkan telepon dari kantor kepolisian yang waktu itu ia datangi. Ternyata, jasad di koper itu adalah Kim Yong-nim dan terdapat juga sidik jari pembunuhnya. Akhirnya, Kim Yong-hee dan Hang Gyu ditangkap polisi. 형님 살인 사건 관련 어떻게 된 거야? 김영님 했는데요. 그 새끼들이 김영님 사체를 가지고 갔답니다. 살인이라니. 김영림 씨 살인 용의자로 체포합니다. 잠깐만요. 그냥 놔주세요. 뒤엔 죄 전부 치르게 할 거야. Chong-shin bersama kedua teman roh jahatnya terus melarikan diri dan bersembunyi. Mereka berencana akan pergi ke luar negeri, tapi sebelum itu ia mendatangi sebuah panti asuhan. Ternyata dulu Chong-shin adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti itu. Sampai pada suatu ketika, Sang Pil mengadopsinya. Selain Sang Pil, Chong-shin juga memiliki satu orang yang ia anggap sebagai ayah, yaitu kepala pemilik panti asuhan tersebut. Awalnya, pria itu sangat senang bisa melihat Chong-shin lagi. Tapi saat pria itu menyentuh luka di kepala Chong-shin, ternyata luka pukulan yang pernah ia lakukan saat Chong-shin masih kecil. Tapi pria itu tak menyesali atau meminta maaf atas perbuatannya dulu. Hingga pada akhirnya, ia pun dibunuh. 아버지. 사과 받아 드릴게요. Beralih ke kedai, para counter melihat berita kalau Chong-shin dan teman lainnya terus-menerus membunuh orang. Akhirnya, mereka pun pergi ke alam baka untuk menanyakan cara menangkap para roh jahat tersebut. Wigen mengatakan kalau Chong-shin sudah berubah menjadi roh jahat level akhir, yang artinya inang dan roh jahat dalam dirinya sudah menjadi satu. Selain itu, kekuatannya semakin kuat, ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Wigen juga mengatakan setelah 1 bulan roh jahat dan inangnya bersatu, seluruh jiwa yang pernah dimangsa akan lenyap. Somun begitu khawatir mendengar hal itu. 만나게 해주신다고 약속하셨잖아요. Untungnya terdapat satu cara yang bisa mereka lakukan. Cara itu biasa mereka sebut sebagai batasan. Salah satu dari mereka pun mengambil alat yang akan digunakan. Alat itu terdiri dari 4 tongkat yang masing-masingnya memiliki kekuatan saling terhubung. Setiap orang memegang 1 tongkat dan akan membentuk formasi untuk mengunci atau membatasi tempat dengan tongkat sihir itu. 부터 잘들 보세요. 지금 보는 것이 와 같은 요사스런 능력도 부릴 수가 없어. 이 결계 안에 갇히면 힘이 약해 땅의 힘을 받게 되지. Jadi, semua orang terperangkap dalam batasan tersebut akan menjadi lemah. Begitu pula dengan para counter dan roh jahat. Mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatannya, bahkan psikokinesis yang dimiliki Chong-shin pun akan hilang. Tapi kunci semua ini ada di Somun. Jika Somun bisa memanggil wilayah di pembatas itu, counter bisa menggunakan kekuatannya dan memanggil roh jahat tersebut. 조심해. 알겠지? 이해했어. Oleh karena itu, Somun terus melatih kekuatannya untuk bisa memanggil wilayah. Malam harinya, Motak mendatangi tempat di mana Jongyong ditemukan mati tertembak.
Ia terus berusaha untuk mencari orang yang telah berani membunuh Jongyong. Ternyata, tepat di depan mobil Jongyong, terparkir sebuah mobil pria tua yang di dalamnya terdapat kamera dashboard, yang juga merekam kejadian penembakan itu. Saat memeriksa rekaman tersebut, Motak mendapatkan gambar orang yang menembak wanita yang ia cintai. Motak pun meminta bantuan Hanul, asisten Jongyong dulu, untuk menyelidiki kasus ini diam-diam dengan barang bukti video dashboard tersebut. Hanul pun memulai aksinya dengan meletakkan alat penyadap suara di bawah meja ketua Choi. 나왔습니다. 어디서 나온 거야? 감옥탁이요. 나가봐. 야, 이 새끼야. CCTV 블랙박스 깨끗하게 다 처리했다며? 당장 국가서 달려가서 다 들어막아! 따라와. 야, 이 새끼야. CCTV 블랙박스... Dengan bukti rekaman tersebut, akhirnya ketua Choi dan satu rekannya ditangkap saat itu juga. Motak yang berada di kantor polisi langsung mendatangi ketua Choi dan menanyakan kenapa ia bisa membunuh wanita yang sangat berarti di hidupnya. 정형한테 어떻게 그럴 수가 있어? Scene beralih di panti asuhan. Chong-sin sedang memperhatikan para anak-anak panti yang sedang bermain bola. Sifatnya saat itu sangat berbeda dengan roh jahat yang ada di dalam dirinya. Bahkan saat seorang anak menghampirinya pun, ia sangat baik menjawab pertanyaan anak itu. 아저씨, 우지는 언제 오세요? 급한 일이 있어서 며칠 있다가 온다고 하셨어. 만 해도 괜찮아요? 혼날 텐데. 너 하고 싶은 대로 해. 앞으로 혼날 일 없을 거야. Hana dalam perjalanan pulang menuju kedai. Ia mendapatkan bayangan roh jahat yang akan membunuh seorang anak kecil. Ternyata pria bersama Chong-sin itu yang akan membunuhnya. Para counter lainnya pun menghubungi Jang-mul dan So-mun. Saat So-mun dalam perjalanan pulang, sehabis bermain dengan dua temannya, ia melihat seorang anak yang akan ditabrak truk. Disitulah So-mun dapat menemukan kekuatannya untuk memanggil wilayah. Pria teman Chong-sin itu terus merasa lapar untuk membunuh dan memakan arwah setiap orang. Ia pun akan membunuh anak kecil yang berada di panti asuhan itu. Tapi untungnya, Chong-sin datang dan menyelamatkannya. 애들은 건들지 말랬지. Hampir saja roh jahat yang ada di dalam dirinya ingin memangsa anak itu. Para counter pun sampai di panti asuhan. Ternyata Chong-sin dan wanita itu berencana pergi malam itu juga. Hana, Motak, Chomuk, dan Jang-mul mengambil tongkat mereka masing-masing untuk bisa membentuk batasan. Sedangkan So-mun, ia sendiri akan memanggil roh jahat itu dengan wilayah yang ia munculkan. Tiba-tiba, roh jahat itu berubah menjadi begitu lemah. Bahkan, mereka tidak bisa bangun lagi dan menggunakan kekuatannya. 지청신! Tapi saat So-mun sedikit lagi akan memanggil roh jahat dalam diri Chong-sin, seorang anak kecil menghentikan So-mun dan terus memohon kepada So-mun untuk berhenti. Chong-sin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pistol dan mengarahkannya kepada So-mun. Tapi hal itu tak ia lakukan. 잘 봐. 니네 부모가 어떻게 되는지. Gimana guys? Ceritanya semakin seru kan? Seperti yang dikatakan Wigen, jika roh jahat itu mati, maka nyawa yang terperangkap di dalam tubuhnya pun akan ikut lenyap. Untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, ditunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya Queen lebih semangat upload videonya. See you!